Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KDS gimana siang hari ini kita akan bertanya-tanya tentang mengenai KDS, bagaimana beliau bisa sampai ke Sumatera ya, dan kita akan mendengarkan saksi dari Le dan kakaknya ya, yang akan memberikan keterangan sampai Bapak KDS itu bisa sampai ke Sumatera ini dan juga bisa hijrah ke Jakarta. Silakan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat KDS ya. Ini saya masih saksi hidup, ini milik saya ya, bule yang masih selama ini yang saya sayangin. Saya setiap kesini saya sempetin hadir ini, biarpun saya ke Jakarta kesini, saya tujuannya yang ingin ketemu bude saya yang masih ada, karena lainnya sudah nggak ada, termasuk sejarah hidup ini ya, sejarah hidup tentang kehidupan saya dan dari Sumatera, dari Jawa ke Sumatera, termasuk kakak saya ini, saya nggak tahu itu ya peristiwanya dulu bagaimana. Mungkin bule saya ini tahu perjalanan saya dan keluarga saya sampai ke Sumatera, karena ini masih keluarga dekat sekali. Ini adik suaminya itu adik bapak saya, jadi masih dekat. Perjalanan itu bersama-sama dulu waktu dari Jawa ke Sumatera ya, boleh anu deh. Itu tahun berapa? Ingat? 73. Terus Usia berapa ketika 7 tahun. Ya, usia 7 tahun? 7 tahunan ya Sulama. Jadi Sulama ini 7 tahun. Setelah usia 7 tahun, Ya 7 tahun ya, dia kan ini kan skenario namanya orang menderita orang nggak punya ya. Dia 7 tahun ini dia kerjanya ya cuman sekolah aja, dia lulusnya kan dari lulusan SD, cuman SD aja. Tapi memang ya orang dulu itu yang dikejar itu kan bukan apa itu, yang penting anaknya jujur dan kerja. Jadi dia hidupnya ya juga susah, orang tua nggak punya, jadi kemana-mana pindah itu. Yang terakhir itu pindahnya di BLJ di Tulang Bawang. Nah itu setelah itu ditinggal sama bapaknya. Ya adik saya Dedi ini Sulomo ini juga susah hidupnya, cari hidup sendiri. Ini namanya orang nggak punya ya kan. Dia di Merandung Lampung Timur ini kerjaan dia hari-hari deres kelapa. Dari kelapa itu nggak seberapa berhasil, dia langsung dia nih udah nggak betah, dia pergi ke Jakarta. Ke Jakarta ini dia tahun kan berapa Pak ke Jakarta Pak? tahun berapa ya? 89-an. Kalau nggak 89. Di tahun 89 Pak KDS ini bekerja sebagai apa? Dia dulu kerjanya di Jakarta, dia katanya kerja bangunan dulu kan, bangunan dia. Terus dia ya lama-lama dia ada pengalaman, dia ikut sama orang yang punya penyakit catering gitu kan, kerja catering dia. Lama-lama dia pengalaman, dia tahu dia caranya buka catering itu, dia buka sendiri. Dia sekarang ini kawin di Jakarta ya, kebetulan tuh terus kawin, dia dapat istri itu, punya anak 3, sampai sekarang ini dia catering. Dan, Sekarang ya, jadi pengusaha catering Pak ya? Maka saya ini itu karena Allah aja. Sulomo, jadi Sulomo ini kan dia memang ada nafsu dari Allah. Dia mungkin ya itu sukses dia kerjaan. Mudah-mudahan semua kawan di mana di Jakarta atau di Lampung, di Sumatera, dia tolonglah didukung adik saya ini supaya dia ada keminatan tuh Berkembang ya? berkembang gitu maksud saya itu kan. Kita berdoa aja dengan Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga doa kita ini moga-moga dikabulkan oleh Allah ya. Untuk Pak Dedi sendiri, Pak KDS ini kenapa sekarang bisa merubah ikonnya, ingin meniru dengan gaya Pak Kang Deddy Mulyadi? Apa sebabnya? Karena mungkin dia ya ada kemauan dia, mungkin ya semua itu karena Allah, mungkin ada kemauan, mungkin ada mau dia apa supaya berbeda sama masyarakat atau sama orang, dia mana isinya atau mau menolong, bukan untuk pribadi. Dia tujuannya dia menolong orang yang nggak punya atau orang yang gimana itu kan ditolong sama dia, itu tujuannya, bukan dia untuk bukan dia sendiri, bukan
itu kan untuk masyarakat atau kawan-kawan yang susah, atau itu kan tujuan dia, bukan untuk pribadi. Untuk Pak Dedi sendiri bagaimana Pak tanggapan-tanggapannya selama ini sebagai ikon Bapak Dedi? Saya. Ya, Ya, terima kasih ya teman-teman sahabat KDS ya. Saya tujuannya untuk motivasi ya, motivasi dan mengasih edukasi khususnya UMKM ya, pedagang kecil, dan sekaligus saya akan bersosialisasi kepada masyarakat dan untuk menyapa. Intinya saya itu untuk ngasih hiburan lah ya, tujuannya tidak ada apapun, saya positif, saya bisa berbuat lebih baik, berbuat lebih berguna untuk orang banyak. Kehidupan saya itu sudah sangat sibuk sebenarnya, tapi saya kebetulan saya mirip Kang Deddy Mulyadi, tokoh yang sangat viral saat ini ya. Ini saya akan manfaatkan untuk positif ya, mudah-mudahan saya bisa berhasil. Saya pun akan berkunjung kepada orang-orang yang kira-kira yang kita perlu kunjungin, kita kasih edukasi, kita kasih semangat khususnya usaha kecil ya. Selama ini saya berkunjung itu sangat luar biasa ya, sambutannya kepada saya, dukungannya kepada saya, itulah motivasi saya untuk maju terus supaya saya itu bisa bermanfaat untuk orang banyak begitu. Dan ini sekaligus saya mau nanya soal kehidupan saya, sudah diterangkan kakak saya. Nah, perjalanan saya dari Sumatera dari Jawa ke Sumatera itu bule saya ini yang tahu persis ya bule. Nah, saya sedikit banyak kepingin tahu, seingat bule ini waktu perjalanan ke Sumatera mungkin bersama keluarga saya ya, termasuk kemana bule ini bisa sampai juga ke Jakarta sampai sekarang. Bagaimana bule sejarahnya saya bisa, keluarga saya itu bisa sampai ke Sumatera ya? Ya namanya ya orang kekurangan dari rumput yang hijau di mana gitu. cari yang lebih baik. Iya lebih baik. Nah itu rumahnya Pak Kamis ya. Oh ya, Rumah Pak besar. Kamis itu besar. Itu di situ itu. Tapi saya masih di Jawa, jadi nggak tahu gini-gini, nggak tahu ya cuma itu. Iya, iya. Terus saya kan masih ya itu seumuran ya Budi katanya waktu Ya diajak. keumuran. Nah itu bareng ya waktu itu ke Sumateranya ya? Sumateranya dulu. Bareng? Enggak, Dari Jawa enggak? enggak. Oh. Terakhirnya iya sama saya. Ah, Bulan sampean. Oh dulu saya Iya. itu awalnya. Tapi emang keluarga udah banyak ya Budi itu waktu itu ya? Iya. Sudah banyak keluarga saya, teman-teman keluarga saya itu udah Iya, di Sumatera 8 itu. orang ya gitu. Jadi ini termasuk saksi hidup, ini juga masih ada peristiwa saya itu memang orang anak kepunya. Orang tua itu asal anak itu bisa makan, tidak peduli anak itu sekolahnya bagaimana, nggak peduli. Sampai saya terus terang ya, ini saya kasih tahu, saya sekolah lulus SD, bisa berkarya, bisa sukses sampai sekarang ini untuk motivasi saya untuk anak remaja sekarang ya. Mudah-mudahan anak remaja sekarang ini bisa sedikit meniru meniru kesuksesan saya ini, bagaimana jalannya begitu, jalan hidupnya. Saya nggak semata-mata langsung sukses, bisa saya sampai ke Jakarta itu ada perjalanan yang harus ditempuh ya. Sahabatku semuanya harus ada jalan liku-liku yang ditempuh itu sangat panjang. Pak KDS berapa bersaudara? Saya 8 bersaudara, sekarang sudah yang tidak ada sudah 2 ya. Tapi saya itu ada saudara, nanti kita review ya di Widada dan Rawajitu. Saya kalau berkunjung sama kakak saya ini, saya sempetin ke tempat bule saya ini gitu, karena beliau ini yang masih saya anggap pengganti orang tua saya sendiri ya, karena selama ini sudah yang sepuh-sepuh begini sudah banyak yang nggak ada seperjuangan bapak saya itu gitu. Cuma Ya, saya. ya cuman bule ini saja gitu. Ya inilah, kita itu sebagai keluarga harus tetap sering berkunjung lah, silaturahmi itu ikatan ya, ikatan bersaudara ya. Namun kalau kita malas salah satu kita persaudaraan bisa putus, anak kita sudah nggak mengenal nih siapa, ketemu di jalan udah nggak kenal, itu yang kita sayangkan ya, padahal kita ada ikatan darah begitu ya Bu Bule. Iya.
Terus saya ingat tuh si Iya kok minta sepatu itu gimana ceritanya sampai Masih sekarang kecil, masih itu masih ingat Kecilnya sampai kamu sekarang. mau ke Sumatera ya karena masih kecil. Kamu Di pakai Jawa. sepatu ya di Jawa. Oh sana. iya, ini Kamu Persiwa nih. pakai sepatu ya minta itu sepatu aku minta aku belikan itu gitu. Mungkin buat kenang-kenangan kali ya. Ya, untuk dia mau Anak bisa aja. kecil jadi nggak tahu. Oh iya Masih iya. Iya. kecil ya. Masih kecil loh begitu Aku bikin peristiwanya. sepatuku kayak punya Kang Lono. Oh, minta sepatu. Ya. Kalau Milik. ceritanya milik seperti ini. Milik. Ini ada sebenarnya. Ini. Iya. Ya. 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 Minta dikit aja Halo. secara sepatu itu aku pengen lihat gimana. Oh iya udah ya. Ya udah. Beliau karena pihak ini ya. Mohon maaf ya kalau mengganggu, ini pihak orang tua ya, dari orang tua perempuannya gitu. Ya. Jadi ya begitu jadinya. Ini cerita sedikit ya, sepil ya, kehidupan saya emang dulu emang sengsara ya teman-teman begitu. Ya Bude mungkin cukup segitu ya Bude ya, tentang ini kakak saya juga ini Kak Wariman. Ada pesan enggak Kang tentang saya? Ada nasihat Ada buat nasihat. Bapak KDS Pak untuk kedepannya bagaimana dengan penampilan saat ini yang Bapak sendiri melihat seperti Bapak Deddy Mulyadi. Kalau saya sih Apakah positif aja dengan penampilan saat ini? Lupa. lupa Ustaz. Ya udah, terima kasih ya teman-teman. Emang kakak saya yang satu ini emang pendiam ya Bu, ya boleh paling pendiam satu keluarga ya. Nah itu boleh juga ngetahuin. Jadi mohon maaf kalau begitu tidak ngasih, bukan ini ya, bukan nggak ngasih, dia bingung gitu mau ngasih apa, sudah diterangin semua sama kakak saya. Jadi udah nggak perlu diterangin lagi mungkin gitu ya. Menurut kakak saya ya sudah jelas semua ya teman-temanku. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat KDS, kita akan review lagi mengenai perjalanan KDS di Bandar Lampung untuk next selanjutnya ya. Sampai berjumpa kembali.